kiamat datang, itu tanda-tandanya. Kenapa Allah sebutkan? Supaya kita tadi mengambil pelajaran, meyakini tentang yang gaib, tentang Allah itu sendiri. Supaya kita termotivasi untuk beribadah dan makin taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Supaya kita lebih getol lagi ibadah kepada Allah, makin taat kepada Allah dan mempersiapkan bekal. Tujuannya itu. Nah, kemudian tanda-tanda ini tidak semuanya buruk. Dan ketika Rasulullah berbicara tentang tanda-tanda kiamat ini bukan berarti dia buruk. Ada juga tanda kiamat dan dia baik untuk manusia. Tapi ketika dia terjadi itu akan dekatnya hari kiamat. Jadi baik dan buruk tidak akan mempercepat atau mengundurkan kiamat. Tidak, iwafillah. Kiamat sudah terjadi kapan waktunya. Ya. La yastati'an tidak akan bisa dipajukan. La tuqaddimu sa'atan atau tu'akhiru sa'atan. Tidak bisa dipajukan oleh sesaat, tidak pula dibundurkan walaupun sesaat, tidak bisa tetap. Jadi andaikan tidak ada yang berdusta, semuanya jujur, dan itu memang akan terjadi, kan? Akan terjadi nanti, Kang Huda. Jadi pendusta nanti dia akan dihinakan Allah. Manusia akan menghinakannya sendiri. Para pengkhianat akan dihukum sesuai dengan pengkhianatannya. Orang jujur akan diangkat, manusia akan kembali tentram. Itu di zaman ketika Imam Mahdi memimpin. Tidak ada lagi fitnah, kata Rasulullah. La yuftanuna abadan. Manusia akan adil, makmur, sejahtera. Tidak ada rasa takut. Bahkan, kata Rasulullah SAW, Tara shibyan tata'amal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak kecil akan bermain dengan anakonda. Anak kecil akan kukudaan dengan ular anakonda. Kenapa? Dicabut sifat buasnya. Seekor kancil rusa akan bermain-main dengan singa. Karena sifat buasnya sudah diangkat, sudah disabut. Padahal itu sudah terjadi. Wabillah. Sudah terjadi itu. Dan itu akan berlangsung selama Imam Mahdi memimpin. Berapa lama Imam Mahdi memimpin? Bukan 40 tahun, kan? Itu usianya ketika beliau diangkat di baiat itu 40 tahun. Yang saya tahu itu hadisnya. Jadi usianya bukan 40 tahun, bukan 40 tahun kekuasaannya, tidak. Rasulullah mengatakan yamlikul araba, dia Imam Mahdi akan memimpin jazirah Arab. Sab'an atau thamanian, 7 atau 8. Dalam hadis yang lain tis'an, 9 tahun. 9 tahun akan memimpin. Maka di masa dia belum memimpin, dunia baik semuanya. Bahkan Dajjal sudah tidak ada. Dajjal sudah mati di zaman ketika belum memimpin. Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada. Maka umat manusia akan hidup aman sejahtera. Tapi itu hanya sebentar saja. Maka kemudian dicabutlah dengan nyawa mereka dengan angin iliin. Maka masa yang tersisa adalah fase bagi hidupnya makhluk terburuk di muka bumi yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Berapa lama nanti itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Berapa lama fase yang keenam ini, yang buruk-buruk ini hidup, wallahu a'lam bishawab. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Danau Tiberias itu adalah sumber mata air bagi 4 negara. Dulu wilayah yang ada Danau Tiberiasnya di tengah-tengah itu disebut dengan wilayah Syam. Syam ini nama dari putra Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 5 anak laki-laki. Abir meninggal sebelum terjadi banjir bah. Kan'an meninggal ketika terjadi banjir bah karena tidak beriman. Yang tersisa 3 yang beriman. Selesai banjir itu surut, terdamparlah perahu Nabi Nuh di bukit Judi, Turki Utara. 3 anaknya turun memulai lagi kehidupan. Yafis naik ke atas, melahirkan bangsa Eropa dan Balkan. Syam turun ke bawah, melahirkan bangsa Arab. Ham turun ke bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Cuma nggak disebutkan berarti kita keturunan siapa. Sedih Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau Eropa dan Balkan kelahiran Yafis, keturunan Yafis. Kalau Arab keturunan Syam. Kalau Afrika dan Mesir keturunan Ham. Lah kita keturunan siapa? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Yang jelas kita bukan keturunan Pithecanthropus erectus, bukan. Nah, Syam itu dipecah menjadi 4. Inggris dan Prancis, Menlunya, Sykes-Picot melakukan perjanjian memecah Syam menjadi 4. Palestina, Jordan, Libanon, dan Suriah. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Libanon, Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah bangsa Yahudi Askenazim dari Rusia
selesai melakukan revolusi Bolshevik 1916. 1920 hijrah mereka ke Palestina. Sejak saat itulah Danau Tiberias mereka kuasai sampai hari ini. Terakhir saya ke Danau Tiberias tahun 2020. Tahun 2020 kami terakhir ke sana, 4 tahun yang lalu. Saat itu air hujan, airnya ada. Kapal kami bisa beredar di sekeliling itu. Itu menghubungkan Suriah, Jordan, Irak, bahkan Lebanon dan Palestina. Jordan dan Palestina. Nah, orang sana bilang sama kami, Ustadz beruntung. Anda beruntung Pak hadir tahun ini. Kenapa? Airnya banyak. 2 tahun yang lalu kapal kami tidak bisa berlayar. Kenapa? Airnya surut. Bahkan Israel hari ini sudah mendapatkan lumpur hitam. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Dajjal akan datang.